Halo Sobat Mako, Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni membuat kita untuk mengingat betapa pentingnya melakukan donor darah dan tentunya juga produk darah yang aman. Sebagai rasa terima kasih tentunya untuk para pendonor darah yang sudah sukarela menyumbangkan darahnya. Dan saat ini Citra penasaran seperti apa sih proses ketika kita melakukan donor darah. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat langsung. Nah Sobat Mako, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ya untuk tahu proses donor darah itu seperti apa. Dan kali ini Citra sudah bersama dengan salah satu pendonor darah yang ada di Kota Malang. Kayaknya langsung aja kita sapa ya. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Mbak Citra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dodi ya? Alhamdulillah sehat Mbak Citra. Luar biasa loh ini ya. Saya sebenarnya agak minder Pak Dodi ya. Maksudnya Pak Dodi ini kan termasuk salah satu orang yang aktif gitu ya untuk donor darah gitu. Dan kita yang masih muda-muda gitu ya ibaratnya ya, itu kayaknya harusnya merasa tertampar gitu ya. Beliau yang masih aktif untuk donor darah dan kita masih asik aja dengan dunia kita seperti itu ya. Sebenarnya ngomong-ngomong kalau Pak Dodi sendiri nih Pak Dodi, seberapa sering sih melakukan donor darah gitu? Jadi kalau untuk sering ini kan sebetulnya agak normatif ya, karena dalam donor darah itu kalau yang reguler seperti saya ini kan kebetulan pendonor darah reguler, itu untuk frekuensinya 3 bulan sekali. Nah, cuman kalau untuk yang belakangan karena mungkin pertimbangan masa pandemi, itu frekuensi untuk donor darah tiap 2 bulan sekali. Nah, dalam konteks yang lain ada jenis pendonor darah apresis. Apa itu Pak Dodi? Itu nanti pendonor darahnya itu hasil yang sudah didonorkan tadi nanti akan dipisahkan oleh mesin yang ada di PMI sana, yang diambil hanya komponen darah tertentu. Nah itu frekuensinya bisa 2 minggu sekali. Wah malah lebih cepat lagi bisa ya? lebih cepat lagi, gitu-gitu. Nah kalau yang saya kebetulan pendonor darah reguler, sehingga untuk frekuensinya paling cepat untuk yang sekarang 2 bulan sekali.
Nggih, 2 bulan sekali. Nah terus ngomong-ngomong Pak Dodi, yang membedakan ya, kalau Pak Dodi sempat bilang tadi ada reguler, terus ada aperesis seperti itu yang membedakan keduanya itu apa kira-kira? Yang membedakan sebetulnya tergantung nanti PMI sendiri. Jadi aperesis itu karena diambil komponen darah tertentu, nah yang layak untuk bisa diambil komponen darah tertentu tadi yang namanya aperesis itu juga pendonor tertentu, jadi tidak semua. Jadi boleh dikata ilustrasinya kalau untuk yang aperesis itu biasanya untuk pendonor-pendonor yang usianya masih muda. Oh begitu. Itu gitu. Nah itu bisa 2 minggu sekali. Tapi untuk yang kayak kami gini reguler kita 2 bulan sekali. Bahkan nanti kalau setelah melalui usia 60, nanti donor darahnya beda lagi. Itu 6 bulan sekali. Oh malah lebih lama ya? Iya lebih lama lagi. Jadi kalau diistilahkan seberapa sering, nah dilihat konteksnya nanti sering bagi yang siapa. Kalau yang aperesis, yang sudah biasa aperesis dia 2 minggu sekali. Gitu. Nah hanya masalahnya karena PMI di Kota Malang sebagaimana yang saya tanyakan ke teman-teman di PMI, karena untuk kebutuhan aperesis ini kurang, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau semisal ada kebutuhan darah dari pendonor yang aperesis, baru mereka akan dikontak untuk dilakukan donor darah. Ya. Tapi kalau semisal tidak ada kebutuhan untuk itu, ya calon pendonor pun yang biasanya dia pendonor aperesis pun juga tidak akan dihubungi. Sehingga yang paling sering, yang reguler itu yang mendonorkan darah. Jadi tiap 2 bulan sekali itu. Gitu. Nah ngomong-ngomong nih Pak Dodi, sebenarnya kalau dari Pak Dodi kan memang sudah sering ya 3 bulan sekali paling tidak itu selalu melakukan donor darah. Tapi sebetulnya untuk syarat sendiri bagi pendonor itu sebenarnya apa sih, ataukah memang harus tahu dulu misalnya golongan darahnya apa begitu, ataukah seperti itu atau seperti apa? Iya. Jadi kalau golongan darah itu kan nanti hanya untuk sekedar pengelompokan supaya nanti PMI tahu si calon pendonor tadi golongan darahnya apa. Nanti kaitannya kepentingannya kepada siapa donor darah yang didonorkan oleh pendonor ini, kepada resipien penerima darah yang golongan darahnya apa. Tapi kalau untuk kaitan dengan masalah persyaratan, kalau persyaratan tentunya ada kriteria yang paling mendasar. Jadi ada yang ditentukan oleh PMI itu dia harus sehat. Ya, sehat itu ada beberapa kriteria, termasuk berat badan minimal berapa. Ada standarnya. Ada standarnya. Kemudian ada HB-nya berapa. Itu tidak boleh melampaui 17 dan tidak boleh kurang dari 12,5. Itu ukuran HB yang dianggap sehat oleh PMI. Kemudian untuk tensi. Nah, tensi pun juga diukur oleh PMI. Jadi sejauh mana yang dianggap tensinya ini untuk ukuran PMI sehat. Nah, tentunya nanti takarannya berdasarkan usia calon pendonor. Ya itu gitu. Jadi untuk yang muda-muda kalau misalkan dia tensinya 190 atau 200 itu sudah dianggap juga kurang sehat. Nanti jangan sampai nanti dia mendonorkan yang harapannya dia mendapatkan sehat juga tapi malah sakit. Nah, itu yang nggak diharapkan. Gitu. Jadi memang ada standarnya sendiri untuk melakukan donor darah. Dan ini sekedar informasi ya untuk Sobat Mako semuanya. Kalau mungkin di sini dilihat gitu ya, banyak sekali nih penghargaan yang sudah diterima oleh Pak Dodi ya. Saya sempat ada juga penghargaan dari Presiden, ya benar ya, Presiden Republik Indonesia. Ini adalah donor darah ke-100 ya Pak Dodi. Benar. Ini boleh saya lihat ya Pak ya. Monggo Mbak Citra. Jadi memang ada beberapa yang sudah diterima. Ini adalah salah satunya yang diterima dari Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia. Terus juga ada yang dari ini dari PMI. Terus satu lagi ini yang dari PMI, cuman yang ke-75 kali. Jadi ini memang ada kayak ini nggak sih Pak Dodi? Ini kan kalau saya baca ya 75 kali dapat penghargaan, kemudian 100 kali dari Presiden. Memang dibagi-bagi seperti itu atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau pendonor sih tidak pernah dipusingkan dengan
kita nanti mau dapat apa. Karena mungkin dari PMI sendiri menciptakan kondisi kayak gini, barangkali ada masyarakat tertentu yang barangkali dia butuh pengakuan, misalkan seperti itu, sehingga makanya PMI menerbitkan piagam penghargaan. Jadi bahkan ada yang 5 kali bisa dapat penghargaan, ada penghargaan piagam yang 5 kali ada, kemudian yang 15 kali ada, 25 kali ada, dan seterusnya sampai yang paling mentok 100 kali. Yang dari presiden yang langsung. Dari presiden, Ya? Karena yang lebih dari 100 kali nggak ada. Kemarin sempat sebetulnya teman-teman yang donor darahnya sudah lebih dari 100 kali, kira-kira ada nggak? Ada lagi nggak penghargaan gitu semacam ya? itu gitu. Nah, tapi ternyata yang paling mentok 100. Karena sudah diberikan oleh presiden begitu ya. Karena kalau lebih dari 100 di atasnya presiden siapa nggih? Kalau di Indonesia kan itu gitu. Dia kan masih mencari. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Ini adalah beberapa piagam yang sudah didapatkan oleh Pak Dodi. Kemudian ini kayak seperti lencana gitu ya, Pak Dodi ya. Ini yang salah satunya saya pakai nih. Dipakai juga. Itu yang dari? Sama sebetulnya. Jadi waktu penerimaan piagam yang 100 kali itu kita dapat dua lencana. Cuman ini kebetulan yang saya kenakan yang agak lebih besar, yang satu jadi arsip lah, semacam kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu simbol gitu ya, simbol penghargaan kita untuk para pendonor ini yang sangat luar biasa kalau menurut Citra. Dan ini harusnya generasi muda kita nggak bilang lebih tua ya, tapi lebih senior lah Pak Dodi dibandingkan kita gitu. Tapi ini memang akhirnya bisa jadi support untuk yang muda-muda untuk melakukan donor darah. Kadang nih Pak Dodi, ada rasa was-was atau khawatir, aduh nanti kalau misalnya saya donor darah, saya makin gendut misalnya kayak gitu. Atau nanti kalau misalnya saya donor darah saya habis begitu. Sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran seperti itu ketika Pak Dodi melakukan donor darah? Ya, jadi gini, memang ada stigma yang salah di masyarakat ya terkait dengan masalah donor darah itu. Kalau donor darah menjadi sehat, ya. Tapi bahwa kemudian menjadi gendut, jadi semakin apa yang nggak diharapkan, itu enggak. Sebetulnya kalau gendut nanti berpulang kepada masing-masing pribadi. Apakah dia bisa menjaga untuk ukuran badannya? Karena memang yang dirasakan kalau saya nih testimoni, jadi begitu habis donor, mungkin 1-2 hari terasa kayak mudah cepat lapar. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita mau eksploitasi lapar tadi dengan banyak makan atau seperti kayak kebiasaan hidup sehat kita, ya makan terukur, misalkan seperti itu. Nah, itu berpulang kepada masing-masing pribadi. Sehingga kalau kemudian ada stigma, kalau habis donor nanti menjadi gendut, enggak juga. Memang kalau saya sih sebetulnya sudah agak turun ini. Ya, dulu sebelum donor saya sempat ranknya itu 75, 74, sekarang bisa 72. Ya, mungkin efek Ramadan kemarin juga itu gitu. Masih ke bawah masih ke bawah itu gitu. Tapi kira-kira masih ingat nggak Pak Dodi pertama kali Pak Dodi donor darah kapan sih? Sebetulnya saya agak menyesal kalau saya baru tahu saat itu ternyata donor darah itu perlu buat saya. Perlu buat saya. Hanya karena mungkin momentumnya saya baru ditemukan bahwa betapa perlunya, betapa pentingnya, betapa butuhnya kita tentang donor darah. Nah, saya baru kenal donor darah itu tahun 1990. Jadi tahun 1990, persisnya tanggal 9 Mei. Nah, kebetulan sih memang donor darahnya waktu itu kan ada momentum, ada sahabat saya, keluarganya mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan asupan donor darah, asupan darah, begitu. Nah, saya tanpa babibu, tanpa harus saya pikirkan nanti efeknya seperti apa, nanti sakit apa tidak, ya sudah saya langsung berangkat aja. Jadi persis tanggal 9 Mei tahun 1990 saya mulai donor. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh Mbak Citra? Berarti sekitar 30 tahun, 31 tahun ya. Nah, itu ilustrasinya kalau rutin rutin saya sampai hari ini kurang lebih sekitar 116 kali donor darah. Sudah donor darah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti ini memang kalau misalnya bisa dibilang tadi Pak Dodi sempat kalau saya sih 2 hari tuh merasa kayak lapar gitu ya. Ada efek samping lain gitu selain lapar misalnya? Efek lain untuk sebagian pendonor ada. Persis seperti yang
tuangkan dalam kuesioner setiap calon pendonor yang akan donor, itu kan dia diberikan satu formulir. Sekarang modelnya sudah online. Ya. Nah, yang formulir itu ada kuesioner yang ditanyakan biasanya kalau habis donor apa. Biasanya ada yang pusing, ada yang kemudian lapar kayak saya itu gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak merasakan yang nggak beliau nggak. Bahkan satu saat saya coba spekulasi ya. Karena donor darah itu oleh PMI, oleh penyelenggaranya itu kan tidak akan menyesuaikan kondisional calon pendonornya. Nah, satu saat saya pas puasa donor darah. Nah, cuman udah saya donor aja. Selesainya ya biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Jadi waktu donor bulan Ramadan kemarin saya tidak ngambil di sesi yang malam hari, enggak. Ya saya pas kondisi puasa. Ya, pas kondisi puasa karena ya dari yang sudah-sudah selama ini pas puasa saya donor pun hampir enggak ada pengaruh apa-apa, dalam arti yang pengaruh negatif ya. Akhirnya sampai misalkan pusing, mual atau sampai pingsan, ya alhamdulillah enggak. Sehingga dengan begitu saya enggak perlu harus apa istilahnya nawar-nawar waktunya lagi kapan mau donor. Sepanjang bahwa saya dirasakan sehat, sudah waktu dan jadwalnya, ya sudah saya langsung berangkat ke sana ke PMI gitu. Untuk jadwal sendiri biasanya tuh dikondisikan oleh PMI sendiri atau memang Pak Dodi selalu ingat bahwa 3 bulan sekali paling tidak saya harus donor misalnya. Jadi gini, PMI itu ada program, mungkin belakangan sudah agak mulai jarang karena memang kesadaran masyarakat untuk donor kan sudah bagus ya. Dulu kita sering ada semacam reminder menggunakan salah satunya pakai ini. Nah, ini remindernya. Tapi yang saya salut di PMI itu ada reminder lagi. Kan kita tercatat nomor HP yang di PMI, nomor HP pribadi yang tercatat di PMI. Itu kita tiap kali menjelang memasuki jadwal donor atau H-1 atau hari hanya, kita dapat SMS blast. Ya, kita dapat SMS blast bahwa Bapak Ibu sudah waktunya donor. Nah, itu ada. Tapi kalau saya sebetulnya mau ada ini, ya mau ada apa kitir apa ini istilahnya, mau ada SMS blast, tapi saya selalu malah kalau boleh, yaitu tadi mendahului kalau saya boleh nego. Kalau misalkan 2 bulan kurang 3 hari, kalau saya boleh nego dengan PMI, Mas donor Mas. Sekarang gitu karena kebetulan saya mau luar kota atau mau kemana, kalau dimungkinkan ya donor. Tapi PMI biasanya nggak mau spekulasi kayak gitu, karena yang namanya donor itu kan untuk kesehatan pendonor, untuk kesehatan resipiennya, penerima donornya. Karena nanti kalau donor sebelum waktunya, kualitas darahnya pun juga disangsikan. Kan gitu. Jadi artinya sudah diukur bahwa regulasi darah itu peremajaannya butuh berapa lama. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan regulasi atau periode waktunya belum waktunya, pertama nanti mengancam kesehatan pendonornya. Yang awalnya berharap kita mau sehat, tapi ternyata begitu donorkan karena belum waktunya jadi sakit. Belum lagi nanti kalau didonorkan, apakah darahnya sudah sehat, gitu kan? Nah nanti yang kasihan resipiennya. Memang nanti oleh PMI tetap akan diproses, tapi bahwa apakah nanti manfaat, nah itu yang kita tidak tahu. Daripada kita melakukan hal yang sia-sia gitu ya. Saya pikir PMI sudah apa istilahnya sudah mengukur ya bahwa sebetulnya periode donor darah itu seberapa baik sih waktunya, rentang waktunya. Nah, memang dulu 90 hari, sekarang 60 hari. Saya baru tahu ternyata ada siklusnya gitu ya. Tidak asal kita, saya sekarang pengen donor deh gitu ya. Ternyata enggak ya Pak. Tapi kalau udah tahu kira-kira segera mau donor enggak ini? Nah ini akhirnya memunculkan ini agak tergugah ya. Saya tuh sebenarnya punya pengalaman Pak Dodi. Jadi kan waktu di SMA itu kan pasti ada ya kegiatan donor darah. Ketika itu akan mendonorkan ternyata berat badannya kurang dari 45. Jadi tidak diperkenankan. Akhirnya sampai sekarang belum mencoba. Kalau sekarang kan nggak ada alasan soal berat badan. Sekarang sudah tidak. Kayaknya malah melebihi. Nggak ada alasan, ya. Tapi Pak Dodi pernah nggak punya pengalaman misalnya nih ya, yang harusnya waktunya untuk donor darah karena satu dan lain hal gitu, akhirnya tidak bisa melakukan donor darah, terjadi efek sesuatu gitu? Enggak. Sampai enggak pernah ada efek apa-apa. Jadi memang gini, kalau istilahnya kita mau apa istilahnya semacam konservatif, apa yang saya rasakan
Memang iya, tapi saya pikir masih dalam batas toleransi. Artinya saya kemudian sakit sekali, enggak juga. Artinya memang ada bawaan yang menjadi kurang enak kalau istilahnya sudah waktunya donor tapi belum donor. Itu memang ada bawaan yang enggak enak. Jadi tubuh ini sepertinya sudah disetting bahwa ibaratnya kalau boleh ngomong komputernya, kamu waktunya donor nih. Gitu. Sehingga makanya kenapa nanti begitu kita waktunya donor nggak donor pasti ada bawaan yang nggak enak. Tapi nggak sampai kemudian yang namanya sakit enggak ya, cuman bawaan nggak enak. Paham ya Bu ya? Jadi yang saya maksudkan kayak gitu. Tapi karena kalau memang sudah biasa dilakukan karena udah terbiasa. Jadi kayak ada sesuatu hal yang hilang kalau tidak dilakukan. Oke, baik, benar sekali. Dan kalau tadi Pak Dodi sempat bilang bahwa donor ini ternyata menyesal ya, kenapa sih nggak dulu-dulu gitu ya? Ternyata ini penting banget untuk Pak Dodi. Sebenarnya donor darah sendiri itu pentingnya tuh seperti apa untuk kondisi tubuhnya, Pak Dodi? Ya, jadi mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, karena tubuh itu kan butuh peremajaan darah supaya darah itu kan untuk menyerap oksigen. Karena kalau darahnya dalam kualitas yang kurang baik, ini menurut pemahaman saya sebagai awam ya. Nah, itu daya untuk menyerap oksigennya juga kurang baik, sehingga efek ke tubuh kan menjadi kurang bagus kalau asupan oksigennya kurang. Nah, saya pikir kalau misalkan kita rutin donor darah, peremajaan donor darahnya semakin bagus, sehingga dengan demikian kita ketika kalau olahraga atau dalam aktivitas tertentu, kemampuan darah untuk menyerap oksigen kan akan semakin baik. Gitu. Karena darah kita sehat. Gitu. Dan ini memang salah satu hal yang menarik juga ya Pak Dodi, bahwasanya apa yang kita lakukan itu ternyata juga bisa mendapatkan reward. Salah satunya adalah piagam-piagam yang sudah didapatkan oleh Pak Dodi. Ini kan juga satu kebanggaan ya kalau menurut Citra, ketika kita sudah melakukan sesuatu hal gitu, kemudian apa yang kita lakukan ini dihargai, otomatis kan membuat orang itu semakin semangat untuk melakukan gitu ya. Oke. Dan mungkin ini yang terakhir nih obrolan kita nih Pak Dodi sebelum Citra tutup gitu ya. Apa nih yang akan pesan apa yang disampaikan Pak Dodi untuk teman-teman yang ada di luar sana, Sobat Mako, yang mungkin awalnya adalah ragu-ragu untuk melakukan donor darah, tapi sekarang ketika melihat tayangan ini ada sisi saya pengen apa mungkin yang disampaikan. Jadi gini, benar Mbak Citra. Jadi saya ini kan untuk kalau kita beragama Islam kan katanya harus kafah ya. Artinya harus istilahnya benar-benar terjun di sana. Nah sama kita ketika pingin bahwa mensosialisasikan atau memasyarakatkan donor darah, saya terjunnya ke PDDI. Nah saya lewat PDDI ini bisa mensosialisasikan menggunakan komunitas PDDI, ya Perhimpunan Donor Darah Indonesia, dan kebetulan saya juga ada di kepengurusan di Kota Malang. Nah lewat media ini saya leluasa untuk menyampaikan kepada masyarakat sebetulnya donor darah itu adalah satu kebutuhan, ya bukan kewajiban, kebutuhan. Karena kalau butuh itu kan ibaratnya seperti hanya kita makan, ya jadi nggak perlu harus kita dipaksakan. Kalau wajib kan seolah dipaksakan. Nah saya mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Malang, donor darah itu sehat, donor darah itu sehat. Di samping itu mohon maaf, ada muatan istilahnya kita beramal, ya. Jadi manakala kita mengejar akhiratnya, kita dapat dunianya juga. Makanya sehingga saya bisa mengimbau kepada masyarakat Kota Malang, kaitan kita untuk berbuat untuk sesama, ya, sehingga donor darah, ya, donor darah itu menjadikan sehat, donor darah menjadikan ada bagian masyarakat tertentu yang membutuhkan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan darah tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi untuk ilmunya hari ini ya. Ini juga salah satu sentilan gitu ya untuk kita yang muda gitu ya. Masa kita kalah sama yang senior gitu kan? Itu. Jangan sampai ya. Jadi memang ternyata penting sekali bahwa donor darah itu adalah kebutuhan, bukan satu kewajiban begitu. Sukses terus Pak Dodi, sehat selalu supaya bisa memotivasi kita yang muda-muda gitu ya, dan selalu menebarkan kebaikan. Amin. Oke. Nah,
Baiklah, Sobat Mako, itulah obrolan Citra dengan Pak Dodi selaku pendonor darah yang ada di Kota Malang. Dan tentunya ini juga sebagai motivasi untuk kita semua bahwasanya berbagi itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya adalah donor darah. Donorkan darah Anda agar kehidupan terjaga. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Dr. Eni Sekar Ngganingati MM selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Malang mengucapkan selamat Hari Donor Darah Sedunia. Pada kesempatan ini saya menghimbau berharap agar masyarakat baik seluruh pendonor se-Indonesia dan khususnya Kota Malang agar tetap bersemangat mengajak putra-putri, tetangga dan masyarakat sekitar untuk tetap berdonor, karena donor darah ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga.